Di samping kita bisa memberikan nasihat-nasihat secara lisan, tentunya juga kita harus memberikan contoh, kita harus menjadi teladan. Kalau kita sering menyuruh anaknya datang ke masjid, sementara kita tidak pernah ke masjid, anaknya tidak nurut sih, jangan selalu nyalahkan anaknya. Kita sering nyuruh anaknya ke masjid, bapaknya tidak pernah ke masjid, ibunya tidak ke masjid. Ketika anaknya tidak nurut, kok ibunya sakit hati? Dari mana alasan sakit hatinya itu? Lawang anaknya itu tidak jauh-jauh karena ikut orang tuanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat secara lisan. Yang kedua, kita harus memberikan contoh. Dan yang ketiga, kita harus mendoakan. Karena doanya orang tua kepada anak itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Doanya mustajab, doanya dikabulkan. Mintalah kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Tapi tidak hanya sekedar berdoa, itu juga harus diproses. Karena mendidik anak menjadi orang baik itu dalam Islam itu dibagi menjadi dua prosesnya. Kalau kita kenal istilah long life education, itu ada pendidikan seumur hidup. Islam tidak hanya seperti itu, tapi di dalam Islam itu sebelum anak lahir itu sudah ada proses pendidikannya. Jadi ada prenatal education, ada pasca-natal education, ada tarbiyah qabla al-milad, ada tarbiyah ba'da al-milad. Ada pendidikan sebelum anak itu dilahirkan dan ada pendidikan setelah anak itu dilahirkan. Pendidikan sebelum anak itu dilahirkan apa? Menyiapkan generasi yang soleh. Itu adalah impian dari semua orang, keinginan dari semua orang. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali punya anak yang soleh. Karena seseorang kalau meninggal anaknya soleh, selesai semua urusan itu. Kalau kita mati, terputus amal kita, tapi kita punya anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu mengalirkan pahala kepada kita. Kita mati meninggalkan harta benda yang banyak. Yang kemarin kita bicarakan, gak ada yang dibawa harta itu kalau kita mati. Tapi di belakang kita meninggalkan anak yang soleh, selesai urusan kita. Harta yang kita tinggalkan pasti akan dimanfaatkan dengan baik, yang pada gilirannya keuntungannya juga kembali kepada orang tua. Tapi na'udzubillah, kalau kita mati di belakang tidak meninggalkan anak yang soleh. Oleh karena itu proses pendidikannya itu dimulai dari awal. Dari mana? Sebelum anak itu diproses. Jadi kalau saya ingat di dalam Ihya Ulumuddin itu diterangkan, orang kalau kumpul suami istri itu kalau ingin mempunyai anak yang soleh, mulai kumpulnya aja sebelum bikin itu udah diajari. Doanya ada doanya. Mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak ini sempat berdoa semua ini. Jadi Al-Ghazali itu mengajarkan ini. Kalau sedang kumpul suami istri, biar anaknya itu jadi anak soleh, itu disuruh membaca pada waktu kumpul, Bu, sebelum nyampe. Ya, apa saya membahasakan sebelum nyampe itu gimana? Sebelum nyampe ya. Jadi kalau bahasanya orang Madura itu di Jawa itu nyeng-nyeng depak kebengkong gitu. Jadi sebelum nyampe, paham Ibu ya? Sebelum nyampe pokoknya sudah. Sebelum nyampe ke game itu, sebelum nyampe ke gol itu, gamenya itu belum nyampe ke gol itu tahan dulu. Disuruh baca huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ini yang disuruh baca. Dibaca di mana? Dibaca dalam hati. Kenapa dibaca dalam hati? Karena kondisinya sedang junub. Yang baca siapa? Enggak, cukup bapaknya. Yang baca cukup bapaknya. Kalau ibunya kan enggak ngerti nyampainya di mana bapaknya. Jadi yang baca cukup bapaknya. Ibunya gimana? Enggak usah ikut baca, cukup ngawasi. Kalau kiranya udah nguyuh, itu direm, ditepuk dulu punggungnya. Tahan sih, doanya dibaca gitu. Jadi ibunya itu yang jaga gitu. Jadi kalau bapaknya udah nguyuh gitu, direm, tepuk punggungnya. Tahan, baca doanya gitu. Jadi biar bapaknya baca, ditahan sebentar. Wallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Ini barang gampang tapi tidak mudah, Bu. Pernah santri saya itu pamit mau nikah, ingin punya anak yang soleh. Ya sudah, saya ngajari, kitabnya saya kasih, kan dia udah pintar, coba ini dibaca. Apa kata dia? Gampang ternyata. Cuma gini aja doanya katanya. Lama-lama setelah menikah, itu dapat setengah bulan, manten baru main ke rumah saya, salaman dengan saya, nangis. Kenapa nangis? Mohon maaf, belum mampu melaksanakan. Kenapa belum mampu melaksanakan? Nggak kober yang mau baca. Tanya, kenapa nggak kober? Lah iya, kepala di selatan geser ke utara ada rasa katanya. Lah itu niatannya yang kurang kuat itu. Akhirnya saya kasih resep yang lain. Kalau gitu sampean baca ini aja.
biar anaknya soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca kapan? Dibaca sebelum kumpul. Nah kan enak. Tadi bilangnya ada koper kan. Sekarang baca dulu sebelum kumpul ini. Baca berapa? 21 kali. Oh gampang kalau dibaca sebelum kumpul. Kan belum kumpul. Kalau tadi kan udah kumpul tapi belum gol, itu tahan. Itu ternyata susah. Sering lupa katanya ada koper. Nah ini baca sebelum kumpul. Lama-lama ketemu saya, gimana? Sudah sukses? Mohon maaf, belum mampu katanya. Loh, kok belum mampu? Kan dibaca sebelum kumpul. Iya, kalau sampai 21 kali, setelah hidup mati lagi katanya. Nah, itu niatannya yang kurang kuat itu. Nah, ini sebetulnya ikhtiar agar kita punya anak yang saleh, dan dia dari ikhtiar. Kemudian hamil diselamati ya, didoakan, melahirkan, didoakan, khitan, didoakan. Itu sebetulnya bagian dari proses prenatal education, proses pendidikan sebelum kelahiran. Jadi sudah ada sebuah upaya memohon kepada Allah untuk menyiapkan tempatnya ini, tempat yang akan diisi. Nah, baru setelah dia dilahirkan masuk pada konsep pasca-natal education-nya. Pendidikan pasca-natalnya apa? Ya, kita ingat pendidikan itu ada 3. Ada the first education, ada the second education, ada the third education. Apa first education itu? Keluarga, orang tua, bapak dan ibu. Itu adalah al-madrasah al-ula, bapak dan ibu. Jadi jangan terlalu berharap anak kita itu akan sukses pendidikan moral, keagamaannya, mentalnya di sekolah kalau lingkungan di keluarga tidak dibentuk menjadi lingkungan yang religius, menjadi lingkungan yang bisa sejalan dengan apa yang diperoleh oleh anak di sekolah. Di sekolah itu baru the second education. Tahapan kedua, ini harus sejalan. Dan kemudian yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan pendidikan yang ketiga, itu adalah lingkungan masyarakat sekitar. Nah kalau kita seperti di Amsterdam ini bagaimana? Hati-hati lingkungannya. Anak kita sekolah di mana, dengan siapa bergaul, dikontrol. Karena tidak akan terlalu jauh, Bu. Jadi anil mar'il atas alu amsir qorinahu wa kullu qorinin bil maqarin yaqtadi. Tentang kepribadian seseorang, akhlak seseorang, jangan terlalu bertanya pada orangnya, lihat temannya, dengan siapa dia bergaul. Karena itu yang akan banyak mempengaruhi pola perilaku, kepribadian dan kesehariannya. Jadi kalau ibu tadi mengajari anak kok tidak dituruti, tidak ditaati, merasa sakit hati, ya bersabar sebagai orang tua. Itu tugas orang tua. Tugas kita, jangan kita harap apa-apa kecuali ingin mendapatkan anak yang soleh. Ini adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Harus bersabar, tidak boleh sakit hati, memaafkan kepada anak, apalagi sampai mendoakan jelek. Jangan sampai orang tua mendoakan jelek kepada anak. Jangan sampai ya, jangan sampai itu terjadi. Bimbing, diarahkan, minta kepada Allah. Tapi yang paling penting, beri contoh, beri keteladanan. Saya yakin sebatu-batunya hati anak kita kalau orang tua mencontohkan yang baik, insya Allah. Jaga pergaulannya. Dengan siapa mereka bergaul sehingga alatnya demikian cepat didekatkan dengan lingkungan-lingkungan kebaikan. Bawa kepada lingkungan-lingkungan yang baik, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, jangan dibiarkan. Kalau malam-malam gini orang tuanya ada di masjid, anaknya di rumah tidak dikontrol, bisa keluar sedikit pergaulannya rusak. Ya bagaimanapun kita berdoa susah, Bu. Karena doa itu juga harus disesuaikan dengan ikhtiarnya, harus diseimbangkan. Tiap malam kita berdoa, ya Allah, anak saya mudah-mudahan jadi anak soleh, tapi tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah dididik dalam lingkungan keadaan yang religius. Nah itu pengaruh yang di luar itu lebih kuat dari apa yang ditanamkan di dalam keluarga. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya jelaskan, karena 1 menit lagi kita sudah akan memasuki waktu sholat isya. Apa yang saya sampaikan kalau ada yang benar semata-mata hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah karena kekhilafan, kekeliruan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.